memang berdaulat, tapi manusia tetap bertanggung jawab. Meskipun Tuhan berdaulat, tetap ada bagian kita sebagai orang percaya. Salah satunya adalah sebagai seorang prajurit Kristus yang digambarkan di ayat ini. Itu untuk senantiasa berjaga-jaga, waspada, dan siap menghadapi serangan musuh. Tiap pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam kewaspadaan, ketangguhan, dan kesiapan di dalam menghadapi peperangan. Sebab itu sebagai seorang prajurit Kristus, saudara, kita perlu menyadari bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi peperangan yang ada di hadapan kita. Bersandarlah penuh pada kuasanya. Paulus ingin menegaskan bahwa kekuatan orang percaya untuk tetap berdiri dan bertahan dalam peperangan rohani bukanlah berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Kemudian saudara, sewaktu Paulus mengatakan kuat di dalam Tuhan atau kuat oleh Tuhan, Paulus kembali mengingatkan jemaat Efesus dan kita semua tentang status baru kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan yang terjadi melalui persatuan kita dengan Kristus. Dan ketika kita menyadari hal itu, saudara, kita bisa bangkit kembali, kita melangkah lagi, tetapi bukan dengan kekuatan kita, dengan bersandar pada kekuatan kuasanya. Hanya ketika kita bersandar pada kuasa dan otoritas Tuhan, kita dimampukan untuk berdiri dan teguh, bertahan. Kita tidak bertempur untuk meraih kemenangan, namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Kristus. Peperangan rohani yang kita hadapi bukanlah peperangan yang masih menunggu kemenangan, tetapi peperangan yang sudah dimenangkan penuhnya oleh Kristus. Sehingga sebagai seorang prajurit, kita nggak berjuang untuk mencari kemenangan, karena kemenangan sudah ada di dalam Kristus. Raja kita, pemimpin kita, sudah memberikan kita kemenangan. Kita dapat tetap bertahan dan berdiri di dalam peperangan. Bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena apa yang telah Tuhan selesaikan. Bahwa melalui salib, Yesus justru sedang menyelamatkan umatnya dan tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di salib itu, Yesus, dia raja di atas segala raja. Dia rela direndahkan dan dilecehkan. Di salib itu, Yesus yang adalah pemimpin sejati. Dia rela menanggung hinaan dan juga siksaan. Dan di salib itu, Yesus Allah yang sejati. Dia merelakan dirinya, disalibkan oleh ciptaannya sendiri. Namun justru melalui salib, yang adalah lambang hukuman, kelemahan, kekalahan, melalui salib itu, di sanalah Yesus melucuti kuasa musuh dan menang atas mereka. Salib bukan kekalahan, tapi kemenangan Allah yang sejati. Apa yang tampaknya seperti kehancuran, saudara, sesungguhnya adalah karya keselamatan. Melalui ketidakberdayaannya, kan sampai kematiannya di salib, Yesus justru meremukkan kepala si ular, seperti apa yang telah dijanjikan dari sejak semula. Salib bukanlah akhir cerita, namun titik balik seluruh sejarah. Di sanalah Kristus menang, bukan dengan pedang, tapi dengan pengorbanan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasih yang gak tergoyah.